Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 16 Agustus 2025, Tuhan menyapa kita melalui firman-Nya dalam Injil Matius bab 19 ayat 13 sampai dengan 15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sebagai orang dewasa tidak banyak hal yang kita harapkan dari anak-anak kita untuk berkontribusi di dalam pekerjaan kita. Anak masih memiliki fisiknya yang lemah, sehingga ia tidak dapat diharapkan melakukan pekerjaan fisik yang berat. Anak belum memiliki ilmu dan keterampilan yang kita butuhkan. Anak tidak memiliki harta sebab hidupnya bergantung pada orang tua atau orang dewasa. Saudara-saudariku terkasih, ternyata di balik sifat dan sikap anak-anak seperti inilah yang bagi orang dewasa dianggap tidak punya apa-apa, namun bagi Yesus mereka memiliki sikap dan sifat yang menjadi ciri-ciri orang yang hidup sebagai anak-anak Allah. Dikisahkan dalam Injil tadi, pada suatu hari orang-orang bawa anak-anak mereka untuk didoakan dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Namun murid-muridnya memarahi mereka. Segera Tuhan Yesus merespon dengan berkata, salah satu bagian dari ucapannya, jangan memarahi mereka, sebab orang-orang seperti inilah yang mempunyai kerajaan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, ternyata sifat dan tingkah anak kecil menjadi sumber inspirasi bagi Tuhan Yesus untuk menegaskan sifat dan sikap yang seharusnya dimiliki oleh orang yang hendak memiliki kerajaan Allah. Di sini ada kesejajaran antara sifat dan sikap anak dan sifat dan sikap orang-orang yang hidup sebagai anak-anak Allah yang disebut dengan memiliki kerajaan Allah. Adapun sifat dan sikap dari anak tersebut adalah anak-anak adalah makhluk yang miskin. Mereka tidak memiliki aset atas nama mereka. Seluruh kebutuhan mereka dipenuhi oleh orang tua atau orang dewasa. Bagi Yesus, sikap inilah yang ia ucapkan dalam sabda bahagia. Berbahagialah orang miskin karena mereka mempunyai kerajaan Allah. Di sini, orang miskin adalah mereka yang hanya mengandalkan kemurahan Tuhan untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Ya, mereka bekerja, tetapi mereka sadar rezeki berasal dari Tuhan. Inilah ciri anak di dalam orang yang memiliki kerajaan Allah. Anak-anak adalah makhluk yang mengutamakan relasi dengan orang yang mencintai mereka, orang tua, sanak saudara. Anak-anak bukan mengutamakan harta atau materi. Misalnya, seorang anak sedang bermain-main di taman hiburan pada suatu hari. Ketika ia asik bermain-main, ternyata mama yang menemani dia ke tempat tersebut tidak nampak. Ia segera meninggalkan mainan tersebut dan menangis mencari di mana mamanya. Pada saat ia kehilangan relasi dengan mama, harta tidak menjadi berharga di mata dia. Inilah ciri orang yang hidup dalam kerajaan Allah. Mereka adalah orang-orang yang mengutamakan relasi dengan Tuhan. Tidak mengutamakan
fokus pada relasi atas harta, aset-aset, materi yang ia kumpulkan, sehingga ia tidak mengalami relasi dengan Allah atau berkomunikasi dengan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hampir seluruh kegiatan anak-anak, apa yang mereka lakukan adalah melakukan kehendak orang tua. Misalnya ke sekolah untuk belajar dan merapikan kamar. Demikian juga sebagai putra-putri kerajaan Allah, kita datang untuk melakukan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Ciri anak adalah bergembira, bermain. Mereka polos, maka mereka selalu bicara jujur dan benar. Ciri yang berikut adalah anak-anak memiliki kegembiraan, suka bermain. Mereka polos, maka mereka selalu bicara jujur dan benar. Mereka suka ketenangan dan tidak suka mencari perkara. Inilah ciri kerajaan Allah yang dilukiskan oleh Rasul Paulus. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Roma bab 14 ayat 17. Kita tidak selalu hanya berfokus pada mendengarkan khotbah, mendengarkan pengajaran katekese untuk menyadarkan kita bagaimana hidup sebagai anak-anak kerajaan Allah, sehingga kita dijuluki, kamu yang punya kerajaan Allah. Namun anak-anak menjadi sumber khotbah bagi kita. Anak-anak mengajarkan katekese kepada kita bagaimana hidup sebagai anak-anak kerajaan. Temukan sifat dan ciri kerajaan Allah di dalam diri anak-anak agar kita bertumbuh sebagai murid-murid Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin.